Shalom, mari kita berdoa untuk menyiapkan hati kita mendengarkan renungan singkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk pagi hari yang indah dan luar biasa. Dan saat ini siapkan hati kami untuk ditabur benih firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu menjadi kekuatan baru sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tema kita pagi hari ini, percayai tuntunannya, diambil dari Bilangan 14 ayat 1 sampai 9. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Pengalaman kita dalam mengikut Tuhan memberi kesan bahwa tidak semua perjalanan hidup yang kita lalui bebas dari persoalan dan pergumulan hidup. Bahkan pada kondisi tertentu kita bertanya, apakah Tuhan masih bisa dipercaya untuk menuntun hidupku? Kesulitan hidup seseorang akan mengoncangkan dasar-dasar pemikirannya tentang kebaikan Tuhan, sehingga orang tersebut dapat kehilangan alasan untuk mempercayai tuntunan Tuhan. Hati seluruh rakyat Israel menjadi tawar sesaat setelah mendengar berita buruk dari ke-10 pengintai itu. Mereka pun bersungut-sungut kepada Allah, "Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Mereka nampaknya lebih suka kembali pada hidup lama mereka dan tinggal di Mesir daripada mengikuti tuntunan Tuhan yang mengharuskan mereka menghadapi persoalan hidup yang rumit. Dalam perjalanan kita mengikuti Tuhan, ada kalanya kita ragu akan tuntunannya setelah kenyataan hidup yang kita jalani bersamanya membawa kita kepada kesulitan hidup yang menakutkan. Tak jarang kita ingin kembali pada kehidupan lama kita tinggal di Mesir. Pengalaman penyertaan Tuhan dalam hidup saya pribadi waktu saya divonis kanker tahun 2006 menunjukkan saya melewati masa-masa yang sangat sulit, tetapi Tuhan tetap menuntun hidup saya, khususnya pada saat saya menjalani kemoterapi dan radioterapi
Itu adalah saat masa yang paling berat untuk saya lewati. Tetapi Tuhan Yesus tetap memberikan kekuatan kepada saya. Saya sangat bersyukur sampai saya sembuh. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya. Terbukti di saat hari ini kita memasuki awal tahun 2022. Saya sangat bersyukur bahwa saya tetap sehat dan kuat dan tetap melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tidak selalu memberi jalan mudah ketika kita mengikuti kehendak-Nya. Masihkah kita mempercayainya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur firman-Mu mengingatkan bahwa Engkau selalu menuntun hidup kami, sama seperti Engkau juga menuntun bangsa Israel. Biarlah kami siap menghadapi tahun 2022 ini dengan iman yang tetap percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami, anak-anak-Mu. Dan kami percaya sekalipun masa depan kami tidak tahu, tapi kami tetap percaya Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.